Di belakang ruang yang agak terdistorsi adalah sebidang tanah hitam yang sangat besar. Beberapa warna putih pekat kadang-kadang memecahkan permukaan tanah. Itu adalah tulang patah yang menunjukkan rasa dingin yang aneh. Di tengah area yang luas ini berdiri aula hitam yang tenang. Itu tampak seperti binatang buas kuno yang merayap di tanah. Perasaan yang sangat gelap dan menakutkan perlahan berfluktuasi di ruang tertutup ini. Ada rantai hitam yang tak terhitung, sangat besar, dan kasar yang membentang dari aula hitam besar. Rantai ini dimasukkan jauh ke dalam tanah. Ada sekelompok kabut hitam yang tertinggal di atas rantai ini. Kabut itu samar-samar membentuk bentuk manusia. Beberapa nafsu terkadang berkedip di atas rantai. Akhirnya, mereka bergegas ke dalam kabut hitam dan menyebabkan kabut hitam tampak seolah-olah memiliki suatu bentuk. Seluruh area ini tampak sangat sunyi. Suasana aneh menutupinya, membuat seseorang merinding. Jatuh. Keheningan seperti itu berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui sebelum 10 kelompok kabut hitam berdiri dari rantai. Kabut hitam menyusut sebelum berubah menjadi 10 sosok manusia yang tampak dingin. Orang-orang ini bertukar pandangan satu sama lain sebelum mereka pindah dan berkumpul bersama. Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk menjalankan misi kita. Mudah-mudahan, kali ini kita bisa membawa kembali cukup jiwa. Seorang sosok manusia, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok ini, berbicara dengan suara serak. Ceka-ceka, kelompok iblis Tualiu meluncurkan serangan diam-diam terhadap beberapa kota milik Skyman Shah sebelumnya. Tidak hanya mereka berhasil mengembalikan jiwa yang cukup, mereka bahkan sangat dihargai oleh Tianzun pertama. Kali ini, kami juga akan mengubah beberapa kota Skyman Shah menjadi pertumpahan darah. Salah satu orang tertawa dengan sikap sinis. Ya, ingatlah untuk tidak meninggalkan korban yang selamat. Pemimpin itu tersenyum. Dia perlahan mengangguk dan melambaikan tangannya. Selusin sosok Plas berubah menjadi kabut hitam yang bergegas pergi dari aula dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Kelompok kabut hitam ini hendak keluar dari penghalang spasial ketika ruang di sekitar mereka tiba-tiba berhenti. Itu kemudian runtuh dengan keras. Selusin angka Plas bahkan tidak berhasil mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelum mereka dihancurkan oleh kekuatan spasial yang menakutkan menjadi ketiadaan. Air mata! Penghalang spasial perlahan terbelah saat lubang besar terbentuk setelah sekelompok orang ini dimusnahkan. Beberapa sosok perlahan masuk dari luar dan melangkah melintasi tanah hitam. Tiupan! Suara tajam dipancarkan dari aula besar saat kelompok Xiao Yan melangkah melalui penghalang. Kabut hitam di atas rantai itu mengungkapkan banyak pasang mata seram yang mengamati kelompok Xiao Yan. Berani-beraninya kamu menerobos masuk ke wilayah Hall of Soulsku. Anda meminta untuk mati. Teriakan keras yang menyeramkan tiba-tiba memecah keheningan. Banyak sosok manusia berdiri dari rantai. Tanpa menunggu instruksi apapun, mereka berubah menjadi lampu hitam yang disertai angin gelap saat mereka menyerbu ke arah kelompok Xiao Yan dari segala arah. Sekelompok umpan meriam tampaknya dengan senang hati berlarian. Xiao Yan tersenyum setelah melihat mereka menyerang ke depan. Dia melebarkan mulutnya sebelum lautan api yang panas keluar dari mulutnya. Semua sosok hitam yang masuk dalam jarak 100 kaki dari lautan api akan lenyap setelah 3 napas. Orang-orang yang lebih lemah itu bahkan tidak bisa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Lautan api menyebar. Sosok hitam yang bergegas dari belakang akhirnya membekukan tubuh mereka karena terkejut. Baru setelah itu mereka mengerti bahwa kelompok ini tidak ada di sini untuk bunuh diri. Sebaliknya, itu benar-benar telah dipersiapkan. Brengsek, beraninya kamu bertindak liar di wilayah Hall of Soulsku. Anda pasti lelah hidup. Semua Tianzun, tangkap mereka. Teriakan yang agak akrab tiba-tiba keluar dari aula saat lautan api menyebar ke seluruh langit. Segera, selusin sosok lebih bergegas keluar dari aula dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka melayang di cakrawala. Mata mereka gelap saat mereka melihat kelompok Xiao Yan di belakang lautan api. Haha, kamu benar-benar berani mengeluarkan Douzun sebelaka?
Hantu tua Guyu, lebih baik bagimu untuk melangkah maju secara pribadi. Xiao Yan tertawa keras. Tawanya seperti guntur saat bergemuruh dan menyebar ke seluruh aula. Dia mengambil langkah ke depan saat dia tertawa dan melangkah melintasi lautan api selebar 1000 kaki. Dia muncul di udara sementara tangannya mengarah ke sekelompok Tianzuns dari Hall of Soul sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Ruang berhenti saat tangannya mengepal lagi. Bang! Setelah Xiao Yan mengepalkan tangannya, tubuh selusin ditambah Tianzun meledak menjadi genangan darah. Bahkan jiwa mereka telah hancur oleh tekanan spasial yang menakutkan itu. Dengan kekuatan Dousheng bintang 2 Xiao Yan saat ini, tidak mungkin bagi beberapa ahli Douzun untuk menghalanginya bahkan sedikit pun. Hah? Api hati laut? Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan seruan setelah dia mengepalkan tangannya. Ada sosok yang tersisa di ruang yang runtuh itu. Apalagi orang ini mengandung api biru kebiruan. Xiao Yan melirik dan mengenali asal mula nyala api ini. Kamu adalah orang tua Mugu? Senyum menggoda terangkat di wajah Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat menarik sosok manusia itu. Dia melempar telapak tangan dan menghancurkan api biru yang tersisa di sosok itu. Sosok yang akrab muncul dari dalam. Anehnya, sosok itu milik lelaki tua Mugu, yang telah berulang kali menemukan masalah dengan Xiao Yan saat itu dan hampir merebut tempat juara pertemuan pil. Xiao Yan. Hati Xiao Yan terkejut. Orang tua Mugu, di sisi lain, terkejut sampai-sampai dia merasakan dorongan untuk membasahi dirinya sendiri. Sejak dia gagal merebut 3000 api pembakar, dia telah dikirim ke Main Hall. Dia telah mengumpulkan jiwa dari luar dataran tengah selama periode waktu ini. Meskipun dia kadang-kadang mendengar tentang kekuatan Xiao Yan yang melonjak selama periode waktu ini, dia tidak menyelidiki informasi lebih lanjut. Setelah bertemu Xiao Yan lagi, dia akhirnya mengerti bahwa kekuatan yang melonjak jauh lebih menakutkan. Dousheng. Anda benar-benar telah maju ke kelas Dousheng. Mugu tua memandangi wajah muda itu dan merasakan suaranya bergetar. Dalam beberapa tahun yang singkat, anggota generasi muda itu, yang hanya bisa melarikan diri ketika dia dikejar olehnya, benar-benar menjadi sekuat ini. Haha, sudah bertahun-tahun sejak aku bertemu denganmu dan aku merasa menyesal. Api hati laut juga merupakan api surgawi. Sungguh menyia-nyiakan sumber daya alam untuk meninggalkannya bersama Anda. Karena aku bertemu denganmu lagi, tolong serahkan. Xiao Yan tertawa tanpa sopan. Tangannya di atas kepala orang tua Mugu. Kekuatan isap yang aneh muncul dari tangannya. Dia sebenarnya bermaksud untuk dengan paksa menarik api hati laut dari tubuh lelaki Mugu tua. Xiao Yan, kamu berani menerobos masuk ke Hall of Soulsku? Anda benar-benar masuk ke neraka untuk mencari kematian? Raungan marah dipancarkan dari aula sementara Xiao Yan berencana untuk dengan paksa mengekstrak api hati laut. Sosok hitam bergegas ke depan. Rantai hitam-hitam berukuran 1000 kaki menembus udara seperti naga hitam beracun saat bergegas menuju Xiao Yan. Hanya Ban Sheng yang berani mempermalukan dirinya sendiri? Hantu tua Guyu, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit saat rantai itu datang. Dia menjentikan jarinya dan ledakan sonik rendah terbentuk darinya. Rantai besar itu sepertinya mengalami pukulan berat karena tiba-tiba ditarik kembali. Akhirnya, itu bertabrakan dengan aula besar. Keluar! Xiao Yan mengesampingkan serangan Sain Guyu dengan jari. Dia meraih dengan tangannya dan sekelompok api biru dengan paksa diekstraksi dari tubuh Mugu tua. Auranya juga menjadi sedikit lebih lemah saat ini. Jelas, dia telah menerima pukulan yang fatal. Xiao Yan, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Mata Mugu tua menjadi merah darah setelah api hati laut dihilangkan dengan paksa. Tubuhnya mulai membengkak. Dia jelas bermaksud menghancurkan diri sendiri. Saat ini Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghancurkan diri sendiri di depan saya. Xiao Yan menatapnya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dia secara acak melambaikan tangannya.
Gelombang angin menakutkan yang tak terlukiskan dengan keras menghantam lelaki tua Mugu sebelum menghancurkan tubuhnya menjadi kabut berdarah pada saat berikutnya. Hall of Soul Sun Ce ini, yang telah mengubah Xiao Yan menjadi kondisi yang menyedihkan saat itu, bahkan tidak diberi kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri saat ini. Xiao Yan melirik api hati laut di tangannya setelah menghancurkan tubuh Mugu tua. Dia membuka mulutnya dan menelan api. Dengan kekuatannya saat ini, menelan api hati laut tidak akan lagi menghasilkan peningkatan kekuatan, tetapi itu perlu untuk melepaskan teratai api kemarahan Buddha. Meskipun api transformasi kehidupan sangat kuat, itu masih api surgawi palsu. Hanya setelah memiliki api hati laut ini Xiao Yan dapat benar-benar melepaskan teratai api pemusnahan 5 warna. Xiao Yan, tempat ini pasti akan menjadi tempat kamu mati hari ini. Sain Guyu berkedip dan muncul di udara setelah Xiao Yan menelan api hati laut. Dia berteriak dengan suara gelap dan padat pada saat bersamaan. Maafkan saya. Aku berencana untuk mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Sain Guyu. Xian telah mengganggu setiap fluktuasi spasial yang terjadi di tempat ini. Bahkan jika orang-orang ini memiliki giok spasial untuk memanggil para ahli dari klan Hun, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Karena anak muda sepertimu? Sain Guyu akhirnya tertawa dengan sangat marah setelah mendengar kata-kata itu. Xiao Yan adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang berani menyebutkan mengubah Hall of Souls menjadi pertumpahan darah. Tentu saja, saya sadar bahwa Anda bukanlah orang yang bertanggung jawab di sini. Xiao Yan mengabaikan Sain Guyu. Matanya beralih ke aula hitam besar saat dia berkata dengan suara samar, yang disebut Tianzun pertama, tidak perlu terus bersembunyi. Aku, Xiao Yan, pasti akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. HMPH, kata-kata yang arogan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat bertindak sesuka Anda setelah mencapai kelas Dou Sheng? Ini adalah masalah yang sangat mudah bagi klan Hunku untuk membunuhmu. Dengus sedingin es dipancarkan dari dalam aula besar setelah suara Xiao Yan terdengar. Kabut hitam pekat meletus dari dalam aula. Sosok tua kurus seperti kerangka perlahan keluar dengan aura gelap dan pekat. Sosok kecil seperti kerangka perlahan muncul di pandangan Xiao Yan saat kabut hitam melonjak. Dia mengenakan jubah hitam, dan wajahnya tampak sangat keriput. Kedua matanya sedalam 2 kelompok api hantu menari-nari di dalamnya. Mereka memancarkan jejak aura yang tidak biasa. Tianzun pertama dari Hall of Souls yang legendaris, akhirnya kamu bersedia menunjukkan dirimu. Xiao Yan melihat sosok tua itu sebelum tersenyum dan berbicara dengan suara lembut. Tianzun pertama perlahan mengangkat kepalanya. Wajah keriputnya tampak sangat menakutkan di bawah cahaya saat nyala api hantu menari-nari di dalam matanya. Suara serak yang membuat seseorang merinding terdengar pelan. Xiao Yan, tak disangka kau berani menyerahkan dirimu pada kami. Awalnya, klan telah memutuskan untuk membiarkanmu hidup lebih lama, tapi sekarang kamu telah menyerahkan dirimu kepada kami, aku akan membantu mengambil nyawamu ini. Masih belum diketahui siapa yang akan mengambil nyawa yang lain. Xiao Yan tertawa. Matanya sangat gelap dan dingin saat dia melihat lelaki tua keriput itu. Hantu tua ini adalah orang yang diam-diam turun tangan dan menyelamatkan Sain Guyu saat itu. Xiao Yan mungkin tidak bisa mengalahkannya seandainya dia mengungkapkan dirinya saat itu, tapi sekarang sangat berbeda. Mengingat penglihatan Xiao Yan saat ini, dia secara alami dapat melihat melalui kekuatan Tianzun pertama. Dia adalah bintang 2 menengah Dou Sheng. Jadi, dia sedikit lebih kuat dari Xiao Yan bahkan setelah kekuatan Xiao Yan melonjak. Namun, tidak sulit bagi Xiao Yan untuk menutupi celah seperti itu. Kakak, kenapa kamu harus mengatakan begitu banyak omong kosong kepada anak muda ini? Bunuh saja dia dan ekstrak jiwanya. Ceka-ceka, jiwa Dou Sheng bisa menandingi jiwa yang telah dikumpulkan aula cabang ini selama lebih dari 100 tahun. Mata Sain Guyu berkedip. Saat itu, dia telah menderita kerugian besar di tangan Xiao Yan, dan dia telah membentuk dendam karena penghinaan itu. Karena kekuatan pihak lain, dia tidak berani kembali ke Xiao Yan, namun Xiao Yan berani menerobos masuk ke aula jiwa saat ini. Dia harus memaksanya membayar mahal apapun yang terjadi.
Haha, hantu tua Guyu, kamu benar-benar mengucapkan terlalu banyak kata yang tidak perlu. Izinkan saya memblokirnya. Kata-kata Sain Guyu baru saja terdengar ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi. Tubuh Yao Lao perlahan muncul. Dia tersenyum sambil menatap Guyu. Ada beberapa niat buruk di matanya. Yao Chen. Wajah Guyu merosot saat dia melihat Yao Lao muncul di hadapannya. Dia baru saja akan mengejek Yao Lao dengan dingin ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan samar dipancarkan dari tubuh Yao Lao. Ekspresinya segera menjadi jelek. Kamu benar-benar berhasil menembus kelas Dou Sheng. Yao Lao tersenyum tipis saat dia melihat ekspresi Guyu yang agak terdistorsi. Dia berkata, saya hanya beruntung. Anda meluncurkan serangan diam-diam terhadap saya terakhir kali. Kali ini, saya akan mengembalikan hutang itu kepada Anda. HMPH, jangan berpikir bahwa aku takut padamu hanya karena kamu telah mencapai kelas Dou Sheng. Saya hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang Dou Sheng. Guyu mendengus dingin, tapi dia tampaknya tidak terlalu takut. Tempat ini adalah wilayah Hall of Souls. Kekuatan bertarungnya akan diperkuat di sini. Dia menekan kedua telapak tangannya ke bawah. Ki hitam yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya karena banyak rantai besar di sekitar aula mulai bergetar saat ini. Gelombang demi gelombang hitam Dou Qi melonjak sebelum akhirnya memasuki tubuhnya. Yao Chen, saya akan melihat hak apa yang Anda miliki untuk datang ke Hall of Soul saya untuk menagih hutang. Hall of Soul saya dapat menangkap Anda terakhir kali. Kali ini, saya pasti akan menangkap dan memenjarakan Anda lagi. Uap hitam melonjak. Guyu tampak seperti dewa iblis yang turun dari selokan. Dia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Setelah itu, suara gelondang-gelondang bisa terdengar. Kabut hitam mengandung banyak rantai hitam. Mereka diiringi tangisan tajam saat mereka bergegas menuju Yao Lao. Momentum itu tampak sangat menakutkan. Yao Lao sedikit tertawa saat melihat serangan ini, tapi dia tidak mundur. Dou Qi meletus dan dia berubah menjadi sambaran petir yang bertabrakan dengan Guyu. Xiao Yan juga berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu kepada Tianzun pertama saat Yao Lao bertukar pukulan dengan Guyu. Matanya menyapu para ahli dari aula jiwa di sekitarnya sebelum dia menoleh ke kelompok dokter peri kecil yang jaraknya cukup dekat. Dia tertawa, aku akan menyerahkan yang lain padamu. Meskipun main hall ini dijaga ketat dengan banyak Tianzun yang hadir, dokter peri kecil dan King Lin dapat melawan seorang ahli Ban Sheng dengan kekuatan mereka saat ini. Secara alami, mereka tidak takut dengan keunggulan jumlah pihak lawan. Jika seseorang memasukkan murid bunga ular 3 giok hijau King Lin, sulit untuk memprediksi siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari keunggulan numerik selama pertarungan. HMPH. Ekspresi Tianzun pertama berubah sedikit dingin setelah melihat pertempuran ini meletus. Tangan di bawah lengan bajunya mulai dengan cepat membentuk segel. Cici. Ruang di sekitar Xiao Yan berfluktuasi setelah segel terbentuk. Banyak sosok putih melintas di mata Xiao Yan. Ruang sekitarnya tiba-tiba dipenuhi oleh banyak tulang putih tajam yang menusuk ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Hanya permainan anak-anak. Xiao Yan hanya menyeringai saat melihat kecepatan kilat dari tulang yang menusuk. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya saat api yang kuat meletus dari tubuhnya. Suhu yang mengerikan melelehkan tulang-tulang yang menusuk itu dalam sekejap. Kaisar Langit menusuk tulang. Tulang menusuk berserakan dan teriakan dingin yang tidak biasa tiba-tiba terdengar. Ruang di atas kepala Xiao Yan buru-buru berfluktuasi. Bilah tulang besar yang berisi aura aneh menerobos ruang kosong. Ini berguncang saat meretas Xiao Yan. Swos! Fluktuasi yang tidak biasa tersebar setelah bilah tulang aneh ini diayunkan. Itu terbang menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Ini adalah serangan spiritual. Xiao Yan sedikit terkejut saat merasakan fluktuasi misterius ini. Tidak disangka bahwa Tianzun pertama benar-benar tahu bagaimana menggunakan serangan spiritual. Sayangnya, Xiao Yan tidak pernah takut pada siapapun dalam hal bentrokan dalam hal serangan spiritual. Pecah! Tinju Xiao Yan terkepal. Ekspresinya tenang saat dia melayangkan pukulan ke depan.
Tidak ada gerakan mewah atau fluktuasi douki. Sebaliknya, kekuatan spiritual meletus dari alis Xiao Yan saat dia melemparkan tinjunya ke depan. Ledakan. Angin telapak tangan spiritual yang tak terlihat bergegas menjauh dari telapak tangan Xiao Yan. Itu bertabrakan dengan fluktuasi bilah tulang di udara. Keduanya saling memusnahkan. Tubuh Tianzun pertama berkedip setelah melihat Xiao Yan dengan mudah menghancurkan fluktuasi spiritual itu. Dia muncul di bawah bilah tulang setinggi 1000 kaki di langit. Kabut hitam melonjak dari tangannya sebelum kabut berubah menjadi tangan raksasa yang meraih gagang pedang. Dengan teriakan dingin, bilah tulang merobek ruang itu sendiri. Itu disertai dengan fluktuasi tajam yang sangat menakutkan saat ditebas dengan amarah. Bilah tulang itu agak aneh. Sepertinya bisa melukai jiwa seseorang. Bilah tulang besar dengan cepat tumbuh di mata Xiao Yan. Tangannya tiba-tiba menekan udara kosong saat tanah di bawahnya dengan cepat menonjol. Hampir 100 pilar lava tiba-tiba ditembakkan dan bertabrakan dengan keras dengan bilah tulang dari segala arah. HMPH. Tianzun pertama mendengus dingin setelah serangannya diblokir. Bilah tulang besar itu dengan lembut memotong dan ratusan pilar magma yang lebih besar itu benar-benar mulai meledak. Bahkan energi api yang kejam di bawah tanah ditekan dengan paksa oleh bilahnya. Xiao Yan, bilah tulang orang tua ini telah dibuat dari tulang puluhan ribu orang. Ada banyak bilah spiritual yang tidak diketahui yang terkandung di dalamnya. Begitu pedang ini menyerang tubuh seseorang, dia akan menderita kepahitan dimakan oleh puluhan ribu jiwa. Bilah tulang di tangan Tianzun pertama menebas horizontal saat dia berbicara dengan suara yang menyeramkan. Saya sangat memikirkan Anda dengan menggunakan ini untuk mengambil hidup Anda. Tindakan yang tidak ortodoks. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia mempertahankan api surgawi untuk menjaga tubuhnya. Aura pedang apapun yang bisa melukai jiwanya diblokir. Dia segera melambaikan tangannya saat 5 kelompok api muncul di depannya. Termasuk api hati laut, yang telah dia perbaiki sebelumnya. Dia memiliki total 5 jenis api surgawi asli. Karena kau sangat percaya pada tulang patah milikmu ini, aku akan menghancurkannya. Segel tangan Xiao Yan berubah dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti segel tangannya yang berubah, 5 kelompok api surgawi di depannya mulai membengkak. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi serigala, macan tutul, naga, dan sebagainya, roh api yang sangat besar. Mereka melayang di langit dan terhubung satu sama lain. Setelah itu, mereka dengan cepat membentuk formasi api yang sangat besar. Teknik mengusir api 5 cincin. Jika 4 dari 5 roh dibentuk oleh api surgawi, kekuatannya bisa dibandingkan dengan keterampilan Dou kelas Tian. Saat ini, Xiao Yan telah menggunakan api surgawi untuk membentuk semuanya. 5 jenis api surgawi telah melepaskan teknik mengusir api 5 cincin ke batasnya. Wes-wus. 5 jenis roh api dengan cepat bergabung. Mereka berubah menjadi cincin api setinggi 1000 kaki dalam sekejap mata. Cincin api berputar dengan liar. Bahkan ruang angkasa itu sendiri telah benar-benar runtuh pada saat ini, tampak seperti mulut hitam besar yang ganas. HMPH, arogan sekali. Tianzun pertama tersenyum lebar. Ki hitam melonjak dari dalam sebelum berubah menjadi banyak jiwa yang tampak ganas. Pekikan sengsara tajam terus menyerang ke bilah tulang. Saat banyak jiwa ini melonjak ke dalamnya, darah merah cerah mulai secara bertahap muncul di permukaan bilah tulang yang putih dan padat. Itu tampak seperti garis hitam darah. Tebasan kehancuran jiwa. Mengikuti jejak aneh darah yang muncul di bilah tulang, ekspresi serius mulai muncul di wajah Tianzun pertama. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan bilah tulang yang sangat besar dengan keras menembus cincin api yang tergantung di langit. Hancurkan. Ekspresi merah-memerah muncul di wajah Tianzun pertama. Ruang runtuh kemanapun bilah tulang itu lewat. Tanah yang berada puluhan ribu kaki di bawah mereka dipotong, membentuk jurang selebar 1000 kaki. Memutar. Segel tangan Xiao Yan berubah saat dia merasakan keganasan serangan pedang Tianzun pertama. Cincin api itu berputar dengan liar. Itu tampak seperti piring bergigi yang menutupi langit. Itu mengeluarkan suara mendengung dan bergegas ke depan dengan kecepatan ekstrim.
Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan tulang besar itu tanpa menyerah. Dentang! Suara gemetar bumi segera meletus di atas ruang yang telah disegel. Badai energi yang dahsyat melanda dengan kecepatan yang tak terkendali. Aula hitam besar itu benar-benar runtuh saat ini.